Selamat datang di NBL Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi saudaraku semuanya. Mudahan di hari ini diberikan kemudahan, kelancaran rezeki serta kesehatan dan rezeki yang barokah saudaraku. Oke, doa juga yang terbaik untuk teman-teman kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya yang masih dikasih ujian sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, diberikan sakit, yang diberikan cobaan masih kesusahan, yang diberikan cobaan berupa mungkin bencana ataupun apa ya, ataupun musibah. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh sakitnya, Tuhan cepat angkat sakitnya agar sembuh seperti sedia kala. Untuk yang masih dikasih cobaan musibah, mudah Allah carikan jalan keluarnya, mudahkan cepat dipulihkan. Dan yang masih diberi kesusahan, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Oke lor, untuk kali ini alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya, dengan saudara-saudara kita semuanya. Untuk pertemuan kali ini insya Allah kami bahas tentang yaitu power supply simetris terbaik ya, yang anti ngebul ataupun anti ngasap. Banyak teman-teman yang mungkin sudah banyak yang share untuk di YouTube ataupun untuk di skemanya ya. Namun saya coba untuk edukasi yang terbaik, karena kemarin banyak teman-teman yang pakai gimana caranya itu yang untuk yang bagus dari tegangan 45 volt DC bahkan sampai 80 volt DC. Ini di depan saya ataupun di depan saudaraku semuanya, ini trafo 30 ampere. Ini punyanya bekasnya Power Yamaha ya. Ini saya ambil karena sudah nggak tak pakai lagi, boxnya sudah hancur. Terus kemudian saya punya 4 buah Elko yang mereknya ya agak lumayan ya, juga kapasitasnya juga agak lumayan. Nah, jadi teman-teman kalau yang original itu dia punya nomor seri ya di bawahnya ya. Beda sama yang biasa ya. Ini yang biasa ya. Nah, ini yang biasa. Ini yang nggak punya nomor seri. Nah, ya ini bisa juga kalau untuk CT45. Cuman kalau untuk CT yang lebih tinggi nggak tahan ya, alias door ya. Nah, ini teman-teman ini yang 10.000 mikro terus 80 volt ya, 80 volt. Ini cukup untuk tegangan 45 sampai dengan 70, insya Allah masih oke. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya kami coba edukasi ya, apakah ini ada stromnya ataupun ada gimana, kita coba dulu ya. Nah, jadi teman-teman saya coba dulu, ini sudah ada stromnya ya. Saya kalikan di sini kali 250 ya. Ya, 250 volt DC. Mudah-mudahan teman-teman agak kelihatan ya. Ini saya coba dulu, ini di plusnya, ini di minnya. Nah, itu keluarnya 51 volt ya. Ini kali 50 dulu biar teman-teman kelihatan, kan pasti mentok itu ya. Nah, itu ya. Ini kali 50 mentok. Ini kali 250. Nah, itu 51 volt, ini juga 51 volt. Apakah betul ada tegangannya? Ini saya coba ya. Ini
Ini kabelnya warna biru, warna hitam, warna merah. Ini CT-nya ya. Ini ya. Ini teman-teman ya. Kita kasih satu rambut saja ya. Ya lor ya. Kita kasih satu rambut satu aja nih. Nah, itu teman. Nah, itu ya. Nah, lihat kan? Nah, ini satunya lagi untuk yang tegangan plusnya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita ya. Nah, itu ya lor ya. Ini ada tegangannya. Nah, itu ya. Oke. Terus kemudian kita buang dulu sisanya ini ya. Kita buang dulu sisanya yang masih ada di regulator ya, ataupun di kapasitor ya, ataupun di elko ya. Ya. Nah, kita buang dulu lor sisanya. Ini kita buang dulu, cukup begini saja. Buangnya pakai bor ya. Nah, ini kita buang sisanya ya. Nah, oke. Terus bahannya apa saja saudaraku? Kalau yang punya tegangan dari 45 sampai dengan 70, 10 mikro, 47 mikro boleh. Voltnya mau 100, mau 160 boleh. Ini butuh 2 ya. Ini butuh 2, saya pakai bekas saja. Ini butuh 2 biji. Oke. Ini butuh 2 biji. Kemudian 104. Ini ya, 104 atau 100N ya. Mau yang MKP, mau yang apa, silahkan boleh. Nah, ini butuh 2 saudaraku. Butuh 2. Oke. Terus kemudian R 4,7 kilo ohm ya. Ini ya. R 4,7 kilo ohm. Ya. Atau 560 juga boleh ya. Ini yang 2 watt, 3 watt boleh. Ini butuh 2. Ini kuning kan 4 ya. Terus ungu 7. Merah 2. Ya. 4,7. 4,7 kilo ohm ya. Ini butuh 2. Terus kemudian kalau yang perlu 15 volt pakainya dioda jener 15 volt ya. Kalau yang perlu tegangannya itu di 12 volt pakai diodanya jener yang 12 volt ya. Bahkan kalau yang teman-teman mau yang pakai 24 volt juga pakainya yang 24 volt ya. Tuh. Ini tegangannya simetris lor ya. Tegangannya simetris. Jadi teman-teman kalau mau bikin silahkan monggo. Ini edukasi yang terbaik untuk teman-teman ya, yang anti short ataupun anti ngebul ya. Gitu loh. Oke, bagaimana caranya dan bagaimana sistemnya kita ikutin saja. Nih lor ya. Ini mudahan kelihatan ya. Mudahan teman-teman kelihatan ya. Tak dekatkan lagi ya. Nah, oke lor ya. Mudahan kelihatan jelas ya. Oke, yang pertama. Jadi bisa belanja apapun sekarang. Yang pertama ini lor, apa namanya? Pasang dulu kapasitor ya. Ini pasang dulu. Pasang dulu untuk milar, sorry ya. Kita pasang milarnya dulu. Ini di ground 1 ya. Nah, tuh. Di CT. Sorry, di CT lor. Nah, ini pasang dulu 1. Terus kemudian satunya lagi lor. Kita pasang dulu. Ini ya. Dari ground lor ya, dari ground 1, satunya juga harus dipasang. Nah ini, jadi groundnya di atas dulu ya. Ini memang mungkin agak lama durasinya, tapi nggak jadi penghalang ya.
durasi lama itu nggak jadi penghalang. Memang nggak semuanya, nggak ada yang instan tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Nah, perlu yang namanya pembelajaran yang lebih lama gitu ya, karena kita pasang satu-satu gitu ya. Terus kemudian kita pasang dulu dioda jiner lor ya. Kita pasang dulu di dioda jiner. Jadi yang dari CT untuk plusnya itu ya, untuk CT ke plusnya. Jadi teman-teman harus jangan salah nanti ya. Oke, kita pasang dulu lor. Kita pasang dulu di R-nya ya, R 4,7 ya. Ini pasangnya di sini ya. Nah, ini pasang dulu di sini karena nanti kita masangnya 2 ya. Ini biar teman-teman lebih cepat lagi ya, tak kasih yang agak cepat ya. Tapi ini enggak tak skip ini, jalan terus. Nah ini ya, ini plus ya, ini plus. Kita pasang di sini 1. Nah ini lor, ini dipasang 1, satunya masuk di R ini ya. Ini kanan kiri sama lor. Nah itu ya, kanan kiri sama. Ini untuk pemakaian yang panjang ya, nggak ada masalah ya. Anti ngebul, anti ngasap pokoknya. Jadi disarankan untuk teman-teman ya, jangan takut ngebul. Kalau yang pakai cuma tahanan aja, jiner aja, dor itu lor, jebol sak tone kontrolnya atau jebol sak penguatnya ataupun yang lain gitu ya. Ini simetris yang anti ngebul, anti mengasap. Nanti jangan takut, tak kasih skemanya kalau yang mau bikin. Ini lor, nah, ini masangnya begini saja. Dua-duanya sama ya. Nanti kalau untuk kerapian silahkan teman-teman. Ini saya hanya mengedukasi aja cara bikinnya. Nah tuh, ini nilainya bolak-balik nggak ada masalah. Silahkan. Nilai resintansinya nggak ada ya. Nah, kita agak rapikan dikit lah biar kelihatan rapi ya. Nah itu ya. Jadi ini kapasitor keramik milar ya. Ini 2 biji 104 104. Ini CT tengahnya. Kita pasang aja seperti ini. Terus kemudian ini R4,7 2 watt, R4,7 2 watt sama seperti ini ya. Udah jadi nih lor ya. Udah jadi untuk pemasangan R-nya sama milarnya ya. Kemudian kita pasang lagi lor ya. Kita pasang lagi untuk elko-nya ya. Untuk elko-nya dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Ini elko-nya ya. Yang ini kan plus, masukkan di plus ya. Ini tegangannya atau voltnya jangan yang kecil ya, 160 atau 100 ya. Nah, kita pasang dulu sini nih lor. Nih. Kita pasang dulu di ujungnya sini. Ini yang plus ya. Ini yang plus. Kemudian juga yang main ya. Yang main juga kita pasangkan di posisi main ya. Di posisi sini ya. Main volt DC ya. Ini ya. Kita pasang di sini. Nah,
Kalau teman-teman punya yang baru, alhamdulillah, malah bagus yang baru ya. Nah, kemudian kita jumper ini ke ground, yang plus ini juga ke ground, yang main ini ke ground ya. Nah, ini kita pasang dulu seperti ini. Ini yang terbaik. Mungkin ya, mungkin kalau teman-teman, sorry goyang lor, mungkin kalau teman-teman ngelihat, mungkin skema ini ataupun rangkaian ini mungkin baru pertama ya, yang seperti ini ya, yang modelnya seperti ini ya. Ya silahkan dilihat dulu lah. Ini adanya di power BU ya lor ya, di power yang build up. Ini dulu saya pakai ngambil di apa namanya skemanya, yang pernah tak bikin ini dari power build up ya. Jadi kalau power yang build up kan memang jangkanya pemakaian itu panjang ya, artinya awet. Nah ini CT-nya kita temukan lagi seperti ini ya. Nah, ini untuk teman-teman yang punya tune control penguat atau subwoofer yang membutuhkan tegangan 15 volt, 12 volt nyampe 18, monggo. Ini yang terbaik anti ngebul ataupun ngasap ya. Nah ini kan sudah jadi ya, ini kan sudah jadi ini. Jadi tinggal kita batasin voltnya yang masuk gitu ya. Kita tinggal batasin voltnya yang masuk. Nah untuk kerapian teman-teman, silahkan nanti dibikin. Oke, nanti dibikin pakai apa namanya, PCB ya, PCB bolong gitu ya, ataupun bisa ngelarut sendiri teman-teman ya, dilarutkan sendiri. Oke, sekarang ini yang sangat apa namanya, riskan ya, yang sangat riskan. Ini nggak boleh kebalik. Jadi elko ini nggak boleh kebalik. Juga dioda jinernya tergantung kita mau pemakaian berapa. Kalau 12 volt ya 12 volt, kalau mau 15 ya 15 volt. Mau tegangan tunggal juga nggak ada masalah, mau tegangan CT juga nggak masalah. Kalau tunggal mau pakaikan plusnya ya begini saja. Jadi jangan terlalu banyak mikir ya. Jadi kalau untuk 12 volt atau 15 volt cuma 0 ya CT juga nggak apa-apa, karena ini teman-teman diingat, CT juga bisa dibikin 0 juga pun bisa dibikin CT gitu ya, nggak usah bingung-bingung. Jadi CT mau 0 tidak ada masalah gitu ya. Jadi teman-teman perlu dipahami ya. Kalau yang sudah punya tune control bagus ataupun punya apa, penguat bagus atau subwoofer bagus yang butuh tegangan, nggak usah pakai trafo lain lor, pakai sini aja ya. Insya Allah edukasi yang terbaik untuk teman-teman ya. Ini anti ngasep dan anti ngebul. Oke, kemudian ini yang perlu diingatin lor. Jadi dioda jiner itu ya, seperti dioda yang biasa, cuma dia dibatasin untuk volt outnya ya. Ini ada anoda itu masuknya, ini katoda, ini keluarnya. Nah, ya ini lor, seperti ini ya, kelihatan ya. Kalau yang pakai 15 volt ya pakainya 15 volt. Kalau yang pakainya 12 volt silahkan juga pakainya di 12 volt. Oke ya. Ini kalau untuk plusnya ya, kalau untuk plusnya. Jadi ini mengarahnya ke plus nih ya, yang ini. Nah ini seperti ini ya. Ini dipasang anodanya itu di ini, anoda ini ya, anoda dan katoda. Anoda itu masuk, katoda itu keluar ya. Jadi anodanya itu di CT lor ya. Nah, sementara yang ini kan plusnya yang ini ya, plusnya yang ini, CT-nya yang ini ya.
Jadi kita pasangnya dibalik seperti ini lor ya. Nah ini CT anoda, katoda. Nah ini lor, ini katoda ya, ini katoda ini keluar ya, ini anodanya ya. Nah, jadi ini dibalik, nggak seperti tadi ya. Nah, jadi perlu diingat ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang plus, tegangan volt DC plus, itu anoda itu masuk, ini ke plusnya. Tapi untuk main kebalik ya. Dari katodanya yang keluar itu dimasukin tegangan main, terus sininya nanti jadinya main gitu ya. Ini ya. Masangnya seperti ini saja. Nah, masangnya seperti ini saja. Nah, ini lor. Kebalikannya dari tadi ya. Tak kasih biar enak di mana ini biar teman-teman lihatnya ya. Di sini saja ya. Ini ya, di sini saja ya. Nah, ini biar lurus. Oke. Nah, ini kalau untuk pemakaian yang durasinya lama, lor. Yang durasinya lama. Artinya lama itu untuk jangka panjang gitu ya. Sampai enggak perlu khawatir. Loskan saja. Nah ini jadinya loh. Itu jadinya. Jadinya seperti itu lor. Jadi ini tegangannya plus ya. Ini tegangannya plus. Ini CT. Ini main. Ini CT. Itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman lihat ini ya. Tahu gitu ya. Nah, ini yang sangat penting nih lor. Nah, ini yang sangat penting lor untuk pemasangan dioda ya, dioda Zener ya. Ini tidak boleh kebalik ya. Kalau kebalik door ya. Nah, ini yang sangat penting untuk teman-teman perlu ketahuin ya. Jadi di Zener itu ada anoda dan katoda seperti dioda biasa. Cuma bedanya kalau di Zener itu, kalau di dioda Zener itu dibatasin voltnya yang keluar gitu ya. Ini ada anoda, goyang. Ini ada anoda dan ini ada katoda. Anoda itu masuknya, katoda itu keluarnya gitu ya. Sama seperti dioda yang biasa, cuman kalau dioda ini dibatasin. Misalkan teman pakai yang mau pakai butuh 12 volt ya, cari dioda Zener yang 12 volt. Kalau mau 15 volt ya 15 volt. Kalau 18 volt silahkan teman cari yang 15 volt. Ataupun mungkin untuk 10 atau untuk 9 silahkan cari yang untuk ukuran itu gitu ya. Itu fase tahapan untuk penghambatnya ya, ataupun pembatasnya ya, pembatas tegangan gitu ya. Yang perlu diingat untuk pemasangan ini lur ya. Ini untuk pemasangan. Untuk pemasangan itu tidak boleh salah gitu ya. Jadi ini kan CT-nya ini lor ya. Ini CT-nya. CT. Jadi ini tak biar teman-teman nggak salah paham ya. Ini tegangan volt DC. Ini tegangannya tadi 51 volt ya. Ini bisa untuk tegangan 51, 45 sampai dengan 80 gitu ya. Ini tegangan plus ya. Tegangan plus dihambat sama R. Terus kemudian difilter sama milar nih ya, 100N ya. Nah, di seri dengan milar 1, kaki kesatunya ke CT ya. Ini CT ini ya, panjang ini CT. Yang sebelahnya juga sama. Ini elko yang untuk elko plus. Ini ya, tegangan volt DC plus ya. Masuknya di plus untuk elkonya ukuran 160 volt ataupun 100 volt ya. Kemudian yang sini juga sama. Kalau untuk tegangan yang
main ya, tegangan yang main 45 sampai 45 sampai dengan 80. Ini juga yang main ya, masuknya di elko-nya ya, lur ya. Nih. Nah, 160 boleh, 100 volt juga boleh, gitu ya. Tergantung dari besarnya tegangan. Terus kemudian bagaimana cara pasangnya gitu ya? Gimana cara pasangnya gitu ya? Nah, ini begini aja lur. Ini pasangnya, cara pasangnya begini aja. Ini kan ada anoda, anoda itu masuk, katoda itu keluar gitu ya. Jadi yang dipasang di CT di mana mas? Nah, ataupun yang dipasang di katodanya yang di mana gitu ya. Jadi ini tegangan ini ya, tegangan untuk CT ini kita masukkan di anoda ya. Anoda itu ini. Jadi katodanya yang ada gambar garis gelangnya ini kita arahkan ke ini lor. Kita arahkan ke ujungnya R sama milar ya, seperti ini. Nah, seperti ini lor. Nah, seperti ini. Ini kekuatannya luar biasa. Anti hangus dan anti kebakar ya lor ya. Ini tahun 2020-an. Saya bolak-balik bongkar ya, bolak-balik bongkar power build up. Ini saya mendapatkannya di situ, nggak perlu tak sebutkan di mana ya. Jadi teman-teman biar nggak usah bingung nyari apa sih gitu ya. Nah, ini untuk penguat suara boleh, untuk tone control boleh. Jadi yang memerlukan tegangan ya, yang memerlukan tegangan volt DC gitu ya. Nah, kemudian yang ini lor, yang kalau tadi kan anoda dipasang di CT, terus katodanya masuk di ini, masuk di R ya, itu jadi plus nantinya. Terus untuk tegangan minnya dibalik ya, yang katoda ini keluarnya ya, ini masuk di CT. Terus untuk yang ini masuknya, untuk anodanya masuknya di ya, kebalikannya ya lor ya, kebalikannya. Kita pasang saja. Nah, ini sangat simpel saja lor. Ini biar tak lihatkan secara detail dan jelas. Nah itu kelihatan banget lor ya. Nah, ini lor, kita potong saja sisanya. Nah, ini sudah jadi rangkaiannya. Ini sudah jadi rangkaiannya. Jadi yang mas lawang aku butuhnya cuma tegangannya 12 volt 0, nggak masalah. Sampai bikinnya cuma separuh itu ya. Kalau yang CT ya bikinnya kali kanan kiri. Kalau yang butuhnya cuma 0 ya bikinnya separuh saja. Jadi nggak usah dibikin pusing gitu ya. Bagaimana kalau bikin dengan yang tegangannya cuma 0 ya? Udah bikin aja begini. Separuh gitu ya. Ini bisa diaplikasikan sembarang saja, mau tone control, mau di inbalan, mau outbalan, sembarang saja. Oke ya. Sekarang kita ukur lor. Mudah-mudahan ini berhasil, banyak mengedukasi teman-teman ya, khususnya teman-teman yang belajar. Kalau yang sudah senior mohon maaf, bukan kami menggurui, cuma hanya sekedar berbagi gitu ya. Jadi setidaknya kita berbuat dan kita ada untuk orang lain. Intinya itu ya. Insya Allah entah itu komennya itu bagus, entah itu komennya kurang baik, tetap saya balas kalau ada waktu ya. Cuma kalau teman-teman pengen cepat responnya, monggo di WA saja ya. Nanti tak kasih di link deskripsi ya. Oke, kita ukur ya, ini kali 50 saja. Oke ya, kita on kan dulu. Nih, udah on ini lor. Kita lihat apakah ini panas, apakah ini bener apa adanya. Kita ukur di sini dulu. Ini kan keluarnya lor ya. Kalaupun tidak usah di sini ya, kita ukur yang aslinya saja.
Ini kan CT lur ya. Ini CT, tegangan CT. Ini plusnya. Tuh lur, itu kan mentok itu ya. Itu kan mentok. Nah, itu kan mentok. Karena saya kali 50. Kita kalikan 250. Tuh ya. Kita kalikan 250. Bagaimana? Nah, tuh 52 volt. Sebelahnya apakah 52 volt? Oke, 52 volt ya. Tuh ya. Karena ini belum ada beban di power ya. Jadi belum ada beban di power. Nah, nanti kan ini dipakaikan di power gitu ya. Nah, kita ngambil di power supply-nya. Telur ya. Oke. Nah, kita coba ukur yang ini. Yang kita baru bikin proyeknya tadi ya. Nah, oke, kita ukur ini CT-nya, ini plusnya. Tidak gerak. Oke, kita kembalikan di 10 volt. Nah, ini ketemunya di 5 volt. Karena tegangannya ini yang saya bikin untuk tegangan 5 volt. Nah, ini lor ya. 5 volt ini ya. Nah, ini sebelahnya apakah 5 volt? Kita ukur saja. Tuh 5 volt. Ya, 5 volt ketemunya di 7 volt ini ya. 7 volt. Nah, ini pun ketemunya sama di 7 volt plusnya. Nah, ini ya. Untuk apa sih ini kok 7 volt itu? Nah, ini untuk nanti tak masukkan di Bluetooth ya. Tak masukkan di Bluetooth yang 5 volt ya. Kalau di 12 silakan teman ganti ini 12. Kalau teman butuh yang 15 monggo. Ini diganti dengan yang 15 gitu ya. Nah, mudahan ini membawa wacana baru, inspirasi baru untuk teman-teman. Jadi ini bebas ngebul ya. Nih, bebas ngebul. Nih. Insya Allah bebas ngebul dan bebas ngasap ya. Apakah tegangannya yang gede itu ada memang nggak mas? Nah itu. Nah, ini tegangannya gede apakah ada gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan takut. Kalau di kami insya Allah real. Nih ya, ini tegangan plusnya. Nih ya. Nah, telur. Mudah-mudahan itu jadi solusi yang terbaik untuk teman-teman yang cari power supply simetris dari tegangan asli ya, dari regulator tunggal ya, regulator utama ataupun di trafo cukup satu dengan dipakai banyak gitu ya, dipakai banyak untuk tone control ataupun untuk apa gitu ya. Nah ini lor, ini kalau yang biasa digini nggak bakalan tahan saudaraku nih ya, nih pasti melonyoh tangannya sampean nih ya, maaf ya bukan jorok ya, nih tak kasih air dikit ya, nih ini kalau yang biasa ini sudah ngebul ini lor, nah, wos gitu ya, apalagi saya pegang dua-duanya ini ya. Nah, bukan saya sakti atau tangan saya itu berisi, tidak. Ini karena memang bagus untuk suplainya gitu ya. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi untuk teman-teman untuk berkarya lagi. Jangan takut kita berbuat, jangan takut kita berbagi. Yang penting kita bagi saja sebanyak mungkin. Kita edukasi teman-teman untuk semakin maju lagi. Entah itu nilai positif, entah itu negatif dari responnya teman-teman, itulah bentuk aspirasi teman-teman. Itulah bentuk curahan teman-teman. Kalau itu mau terbantu ya pasti komennya pasti yang ke hal yang lebih positif gitu ya. Terima kasih temanku, ini untuk satu dayanya, untuk skemanya. Nah, tak tinggikan dikit lor ya. Nah, tak tinggikan dikit biar teman-teman kelihatan ya. Nah, power supply simetris terbaik, anti ngebul dan anti ngasap. Tak geser ke atas. Nah, itu di atas CT-nya. Tuh. Itu 104 400 volt, dioda Zener tergantung pemakaian mau 12 sampai berapapun monggo. Itu 2
Terus yang di bawah itu 4,7. Nah, ini tahunnya lur. 2020 saya dapat. Ini bukan saya apa namanya mau sok ini ya. Sok apa ya? Apa wong Jawa ngomong sok keminter gitu ya. Ini silakan di screenshot dulu ya untuk teman-teman. Nah, itu lengkap dengan alatnya. Ini banyak lur. Jadi dari dulu saya ini seneng ya. Dari dulu seneng, artinya seneng ngoprek karena kebetulan saya juga punya apa namanya? Punya sound system gitu ya. Jadi memang kepingin belajar banget hingga akhirnya di titik yang sekarang alhamdulillah Allah kasih kemudahan ya. Yang mudah-mudahan teman-teman juga begitu gitu ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi ya. Jangan takut untuk bermimpi. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Setidaknya bilangnya orang, wah pasti jatuh mas nanti ya. Jatuhnya kan kalau tidak terlalu banyak ini. Sampai kayak gini nih lor. Sampai kayak gini nih. Saking lamanya. Tapi alhamdulillah dari berkat dulu yang sering seneng gambar skema, akhirnya jadi untuk yang sekarang jadi bisa untuk berbagi untuk teman-teman. Cukup diingat untuk saya pribadi, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk teman-teman ya. Jangan takut berbagi. Dan berbagi itu indah. Itu saja. Mungkin itu saja saudaraku. Kalau mohon maaf ya kalau ada salah kata, ucapan ataupun candaan yang kurang berkenan, yang dapat melukai hati teman-teman atau dapat menyinggung perasaan teman-teman. Bukan saya bermaksud untuk menyinggung, saya hanya sekedar berbagi, mohon maaf dengan tulus. Kami pribadi NBL Channel ini hanya mengedukasi ke teman-teman agar teman-teman dunia elektronik khususnya Indonesia semakin maju. Jangan saling olok-olokan, kayak saling berbagi karya, saling berbagi untuk kebaikan untuk orang lain gitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari Balikpapan.